Coba Ruby cerita pengalamanmu. Ya. Bagaimana akhirnya kamu menemukan bidang yang kamu cintai. Tapi awalnya kan kamu bilang, bahkan aku penonton podcastnya. Nama podcastnya apa? Dijelasin dulu dong. Nama podcastnya 30 Days of Lunch. Oke, aku penontonnya. Dan aku melihat salah satu yang Ruby ceritakan adalah, atau anjuran ini ya, kalau kamu umur masih 26 tahun, jangan takut untuk kemudian melakukan apa ini istilahnya ya, eksplorasi terhadap bidang-bidang apa saja gitu ya. Betul. Sampai akhirnya berapa tahun itu harus batasnya? Di atas 5 sampai 7 tahun. 5 sampai 7 tahun masih dibolehkan eksplorasi. Di case saya seperti itu. Oke. Sampai kemudian menemukan bidang yang kamu cintai. Betul. Dan kamu yakini bahwa seperti tadi Kakak Ina bilang, itulah bidangnya. Tapi harus explore dulu, jangan cepat menentukan, nanti kamu akan kecewa, begitu ya? Nah, coba cerita pengalamanmu. Iya, mungkin secara saintifiknya dulu sedikit ya. Kalau teman-teman mau ngulik nanti ada di buku judulnya Range. Tapi ada seorang pemain tenis, mungkin teman-teman tahu nama Roger Federer, gitu. Dia di waktu awal-awal karirnya pun dia nggak langsung menentukan, oh gue mau tenis. Jadi dia explore beberapa olahraga yang berbeda, bahkan dia sempat di usia belasan udah disiapkan, ini kayaknya bagus nih orang jadi pesepak bola. Tapi kayaknya kita sekarang kalau ngelihat Roger Federer jadi pemain sepak bola kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Aneh gitu. Nah tapi dia explore dulu tuh teman-teman. Nah proses eksplorasi itu yang menurut saya penting buat kita. Karena waktu kita masih SMA, bahkan waktu kuliah, seringkali kita tuh nggak kenal diri. Ketika kita nggak kenal diri, susah untuk paham diri. Kalau nggak paham diri, susah untuk bisa percaya diri dengan pilihan-pilihan yang kita ambil. Nah, jadi yang saya lakukan adalah kenal diri dulu. Kenal dirinya apa? Pertama, saya akan pakai sedikit framework ya, supaya teman-teman lebih kebayang. Namanya Ikigai, Bang Andi. Jepang ini berarti ya? Betul. Ikigai dari bahasa Jepang yang artinya adalah reason for being, alasan kita untuk bangun setiap pagi. Nah, jadi kalau teman-teman di gawainya nanti bisa cari kata Ikigai, nanti akan muncul tuh di bagian gambar ada irisan dari 4 lingkaran. Ya. Ada yang kamu suka, apa yang kamu jago, apa yang dunia butuh, dan apa yang dunia bersedia bayar. Nah seringkali kita fokusnya hanya ke apa yang kita suka. Belum tentu dibutuhkan. Belum tentu dibutuhkan, sayangnya seperti itu. Karena dunia udah bergerak begitu cepat. Bukti paling gampang adalah bahkan seorang pilot pun yang dulu jadi salah satu profesi yang paling menjanjikan sampai sekarang pun masih. Tapi kalau pandemi 99% pesawat parkir, dunia nggak butuh. Right? Nah jadi disitulah kita mesti ngelihat bahwa oh ada elemen lain selain apa yang saya suka. Ada industri yang lagi sunset, ada profesi yang udah lagi sunset. Nah itu kita mesti aware. Nah, jadi itu yang saya lakukan sih Mas. Mencoba untuk menemukan apa yang saya suka, saya jago, dunia butuh dan ada duitnya. Kalau dunia butuh kan pasti ada duitnya sebenarnya. Atau duitnya segitu sama duitnya segini gitu ya. Iya, itu dia. Ada duitnya itu maksudnya banyak gitu ya. Tapi ada berapa bidang pekerjaan yang pernah Ruby jelajahi untuk explore itu? Kurang lebih 9. Aku awalnya mulai dari sales, saya jualan alat berat. Jadi sampai sekarang saya bisa ngendarain ekskavator. Kalau ada yang mau ngetes dibawa ke sini gali lubang tutup lubang boleh. Kayaknya itu pekerjaan yang paling cocok kalau dilihat dari posturmu. Dari posturnya ya, benar ya. Coba kembali aja ke pekerjaan itu ya. Dekil-dekil gitu ya, hitam banyakan di lapangan gitu ya. Itu pertama, and then sambil saya menjadi sales, saya explore kira-kira saya bisa di mana lagi ya. Pulang kantor itu saya belajar fotografi. Jadi ini kayak dua hal yang berbeda jauh sekali. Sambil Sabtu Minggu saya juga ngetes untuk jadi WO, wedding organizer. Jadi itu 3 yang pernah aku coba. Along the way di tengah-tengah karena waktu itu di tempat saya kerja ada kesempatan untuk ya dapat penghasilan tambahan dengan menjadi petugas lelang. Emang absurd ya jalan hidup saya ya. Lalu di tengah-tengah bagian eksplorasi juga saya enggak cuma ngelihat sisi logik atau orang bilang dulu otak kiri otak kanan ya. Saya coba ngelihat sisi artnya saya ada lagi nggak sih selain fotografi. Akhirnya saya ikut audisi. Audisi untuk nyanyi.
gitu. Oke, ya Wah, ini, ada modal juga sih aku lihat. iya, baru Iya. akhir-akhir ini sih ada modal, kalau dulu sih enggak. Oke, terus itu juga dieksplor. Itu juga dieksplor, tapi di situ ada cerita yang menarik. Karena setelah audisi saya langsung tahu, kayaknya saya bukan di sini. Oh itu nggak tahu diri itu. Harusnya kita dari awal tahu. Ngerepotin ya? Iya, ngerepotin juri, ngerepotin panitia, udah daftar, udah ngurus kamu masuk, dan baru kamu tahu bahwa aku sebenarnya nggak cocok Nah, atau nggak bisa. Kadang-kadang kita tuh butuh begitu, Bang Andi. Supaya kita tahu bahwa memang kita nggak layak di situ. Supaya kita benar-benar dapat penolakan yang benar-benar penolakan, baru oh iya emang gue bisa. Gitu. Nggak tahu diri, oh ya udah. Terus tunggu dulu, ini by design atau sebenarnya kamu waktu itu tidak tahu? Baru belakangan kamu bisa menyimpulkan. Baru belakangan aku bisa bentuk ada sedikit benang merahnya lah. Tapi waktu itu memang dalam hati cuma satu kata eksplorasi. Eksplorasi. Tapi belum tahu ujungnya di mana waktu itu ya? Belum tahu. Sampai akhirnya kamu menemukan apa yang kamu suka, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Apa yang dibayar bagus, dan saya jago. Terus satu lagi apa yang membuat kamu bahagia begitu ya? Ya. Apa itu akhirnya? Akhirnya saya ketemu sebagai pengusaha. Pengusaha apa ini? Sekarang saya menjalankan ada 2 bisnis. Yang pertama itu kita melakukan corporate training, mengajarkan modul-modul leadership, inovasi, public speaking, terutama kepada perusahaan-perusahaan ya, gitu. Jadi podcast ini bagian dari pekerjaan atau hobi aja, atau senang-senang aja, atau ada misi dalam hidupmu? Aku juga ngerasa edukasi zaman dulu kan sepertinya kita harus ngelewatin sebuah bentuk ya. Apakah sebuah buku yang mungkin proses penulisannya lama banget. Apakah sebuah kursus, apakah sebuah bentuknya kuliah yang sepertinya sudah ada struktur gitu. Dan untuk nyampe ke sana kadang-kadang ada lagging dari informasi yang sampai nyampe ke orang. Nah saya ngerasa podcast itu jalan yang bisa lebih fleksibel. Kalau ada orang yang menemukan sebuah informasi yang baru atau insight yang baru, saya bisa dengan cepat mendatangi orang itu over lunch, makanya namanya sambil makan siang. Lalu kita rekam obrolannya dan mungkin 3 hari saya ngedit bisa langsung nyampe ke orang-orang yang pengen belajar hal baru. Oke, gitu. jadi kamu juga berbagi ya? Betul. Nah ini kan level berpikir kalau di pendidikan, itu ada 6 tingkatan. Nah ini PR kita. Sayangnya kita harus akui bahwa level berpikir di pendidikan di Indonesia kita masih berhenti di level 1.